pada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kitab Kifayatul Akhyar fi haddi ghayatil ikhtisar fil fiqh syafi'i lil Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Hisni al-Husaini al-Dimashqi rahimahullah. Dan yang akan kita bahas adalah bab faslun fi salatil jamaah. Kita akan bahas bab tentang salat berjamaah. Kenapa kita bahas tentang masalah ini? Karena masalah salat masalah yang sangat penting. Barangkali kita sudah sering membahas, mendengar penjelasan tentang masalah salat berjamaah. Tapi tidak ada salahnya kita kembali mengkaji, membaca kitab dari para ulama yang membahas tentang masalah salat berjamaah. Karena salat berjamaah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari syariat Islam. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamah as-salah, bahwa yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari amal-amal kita, dari kesibukan kita, dari aktivitas kita, semuanya yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya. Idza saluhat aflaha wa anjah. Kalau salatnya beres, benar, maka dia beruntung, dia akan selamat. Tapi kalau salatnya rusak, khaba wa khasira, maka akan merugi, akan menyesal nanti yaumul qiyamah. Karena itu kita bahas tentang masalah salat, terutama salat berjamaah. Karena salat 5 waktu yang diajarkan, diperintahkan, disyariatkan di dalam Islam itu hendaknya dilakukan secara berjamaah. Kenapa berjamaah? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu fadilahnya salat berjamaah, man shallal isya fi jama'atin kana kaqiyami nisfi lailah, orang yang melaksanakan salat isya berjamaah itu nilainya, pahalanya sama seperti salat malam setengah malam. Pahalanya sama seperti salat setengah malam. Wa man shallal isya wal fajr jama'atan, sementara yang salat isya dan subuhnya berjamaah seperti yang kita lakukan sekarang ini berjamaah, maka kana kaqiyami lailah, pahalanya sama seperti salat semalam suntuk. Ini pahala yang didapatkan oleh orang yang salat berjamaah. Dalam hadis yang lain disebutkan basyiril masyaiina fil dhulmi, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di saat masih gelap. Bin nurin tam yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cahaya dari Allah. Di hari tidak ada naungan nanti kecuali naungan Allah. Kita butuh cahaya. Kita butuh cahaya dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cahaya di yaumil qiyamah. Disebutkan dalam kitab ini faslun wa salatul jamaah sunnah muakkadah wa 'ala al-ma'mumi an yadni al-jama'ah duna al-imam, yaitu pasal tentang salat berjamaah itu dalam madhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nanti kita akan bahas, ada penjelasan kaitan dengan hukum dari salat berjamaah ini.
Wa 'ala al-ma'mum an yanwi al-jama'ah duna al-imam. Makmum harus berniat untuk berjamaah. Jadi makmum ini salat jamaahnya baru dianggap sah kalau dia niat bermakmum atau berjamaah. Itu bagi makmum. Dunal imam, kalau imamnya tidak harus niat berjamaah. Karena niatul imamah, niat menjadi imam, laisat syaratan fi sihhatis shalah. Tidaklah menjadi syarat bagi sahnya salat berjamaah. Khusus bagi imam. Walaupun sempurnanya tetap berniat menjadi imam. Tapi bisa jadi dia tidak berniat awalnya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam satu riwayat, Nabi salat di waktu malam, salat sendirian. Sahabat melihat Nabi salat sendirian, lalu pengen salat bersama Nabi. Jadi makmum di belakang Nabi, ikut berjamaah bersama dengan Nabi SAW. Padahal Nabi tadinya salat tidak niat jadi imam. Lalu diikuti oleh sahabat. Pada malam berikutnya banyak sahabat yang ikut bersama dengan Nabi SAW sampai 3 malam berturut-turut banyak yang bermakmum kepada Rasulullah SAW. Dari sini para ulama mengatakan bahwa menjadi imam tidak harus didahului dengan niat sebagai imam. Dunal imam, maka disebutkan di sini wa 'alal ma'mum an yanwi al-jama'ah dunal imam. Al-aslu fi masyru'iyyati al-jama'ah al-kitab was sunnah wa ijma'ul ummah. Bahwa landasannya disyariatkan salat berjamaah adalah dalilnya berasal dari Al-Quran, berasal dari sunnah, dan ijma' umat, ijma' seluruh umat. Gak ada ulama yang mengatakan salat berjamaah tidak disyariatkan, gak ada. Semuanya sepakat bahwa salat berjamaah disyariatkan. Qala ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Ini salah satu dalil di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka, lalu engkau ingin mendirikan salat, maka hendaknya ada sekelompok dari mereka yang ikut bangun salat bersamamu. Ini dalam kondisi perang, jemaah sekalian. Dalam kondisi perang diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk tetap sholat berjamaah. Itu dalam kondisi perang. Caranya diajarkan, jangan semuanya sholat, tapi sebagian dulu sholat, berdiri, yang lain jaga-jaga. Nanti gantian. Ini cara sholat berjamaah di waktu perang. Disuruh tetap berjamaah. Maka dari sini disebutkan amrun bil jamaah fi qawlihi faltakum. Di situ ada perintah ketika Allah Ta'ala mengatakan faltakum ta'ifah, hendaknya sebagian melaksanakan salat berjamaah bersamamu. Berarti ada perintah untuk berjamaah. Fa'indal amni aula. Kalau dalam kondisi perang saja diperintahkan berjamaah, apalagi bukan dalam kondisi perang. Dalam kondisi aman, seperti kita sekarang ini dalam kondisi aman, maka lebih disyariatkan lagi untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian disebutkan wahiyya fardhu 'ainin fil jum'ah. Hukum sholat berjamaah ini beda-beda di antara ulama. Dalam madhab Syafi'i sendiri berbeda, nanti akan dibahas. Tapi yang satu disepakati yaitu sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah
semuanya sepakat fardu ainin. Kalau salat Jumat fardu ain, ya, nggak ada yang mengatakan sunnah. Salat Jumat fardu ain, semuanya harus melaksanakan salat Jumat illa li'udhrin, kecuali ada udhur. Wa amma fi ghairiha, adapun di luar salat Jumat, maka fafihi khilafun, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Bukan hanya di antara 4 madhab, tapi dalam madhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat. Disebutkan di sini as-sahih 'inda Rafi'i, di antaranya disebutkan bahwa yang sahih dalam pandangan Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i ini pengikut madhab Syafi'i. Ya, karena ini semuanya pandangannya dari murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama menurut Ar-Rafi'i annaha sunnah. Pertama adalah sunnah hukumnya, sunnah muakkadah. Ya, dan ini pendapat yang paling kuat, sunnah muakkadah. Salat berjamaah sunnah muakkadah. Kalau salatnya wajib, salat 5 waktu wajib, tapi berjamaahnya sunnah muakkadah. Wa qila fardu kifayah, tapi ada pendapat lain yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya kalau ada sebagian yang melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tidak berdosa kalau yang lain tidak melaksanakan, selama ada sebagian yang sudah melaksanakan. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Wa sahahahu An-Nawawi, ini pendapat dibenarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau Imam Rafi mengatakan sunnah, Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah. Maka di sebuah kampung, di sebuah desa, jangan sampai enggak ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Kalau di kampung itu tidak dilaksanakan sholat berjamaah, sekampung dosa. Sekampung dosa kalau tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalau ada 2-3 orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada dosa bagi yang lain. Ini makna dari fardu kifayah dalam pandangan Imam Nawawi. Wa qila fardu ain, bahkan ada yang mengatakan fardu ain. Sholat berjamaah fardu ain, artinya setiap orang wajib melaksanakan sholat berjamaah, kalau tidak berdosa dia. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya wasahahahu Ibnul Munzir wa Ibnu Khuzaimah. Pendapatnya Ibnul Munzir dan Ibnu Khuzaimah. Nah, ini pendapat dalam kalangan Syafi'i tidak begitu populer. Ya, ini populernya di madhab Hambali. Kalau dalam madhab Hambali mereka berpandangan memang fardu ain. Tapi kalau dalam pandangan madhab Syafi'i tidak, yang paling kuat adalah sunnah muakkadah. Sebab Ibnul Munzir ini dan Ibnu Khuzaimah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani madhabnya memang Syafi'i. Tapi menurut yang lainnya beliau tidak menganut salah satu madhab. Beliau bebas. Yang penting mana yang dianggap paling benar, itu yang menjadi pegangan. Nah, ini terkait dengan Ibnul Munzir dan Ibnu Khuzaimah. Kemudian disebutkan wa hujjah man qala innaha sunnah. Dalil yang mengatakan bahwa salat berjamaah sunnah, dalilnya apa? Dalilnya adalah pertama. Ini dalil yang pertama yang mengatakan salat berjamaah sunnah. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Dalam hadis yang lain disebutkan warawal Bukhari bi 25 darajah. Dalam riwayat yang lain bukan 27 derajat tapi 25 derajat. Kita nggak usah bingung nih, ada yang 27, ada yang 25. Memang hadisnya begitu dan sama-sama sahih. Ya, kenapa beda-beda? Para ulama mengatakan bedanya karena tergantung pada kondisi berjamaahnya.
Ada makmum yang berjamaah tapi tidak betul-betul mengikuti imam, ya, tidak betul-betul mengikuti imam, tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kurang sempurna, maka pahalanya juga kurang. Termasuk diantaranya khusyuknya ditentukan oleh tempatnya. Sebagian mengatakan kalau sholatnya di masjid yang jumlah jamaahnya banyak, bisa jadi dapat 27 derajat. Tapi kalau jamaahnya sedikit, dapatnya cuma 25 derajat. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau sholatnya jahriyah, sholat jahriyah seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dapatnya 27 derajat. Tapi kalau sholatnya sirriyah, dapatnya 25 derajat. Beda-beda di antara para ulama. Yang jelas ada dua riwayat yang mengatakan 27 dan ada yang mengatakan 25. Nah, ini hadir jadi dalil bahwa kalau begitu sholat sendirian juga diakui. Ya, sholat sendirian diakui. Kalau sholat berjamaah dapat 27, sholat sendirian berarti dapat 1 minimal. Tidak dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata afdal di sini disebutkan yaqtadi jawazal amraini, berarti dua-duanya boleh. Sholat berjamaah boleh, sholat sendirian boleh. Cuma yang berjamaah dapat 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Ini jadi dalil. Ini dalil bahwa sholat sendirian boleh, tapi sholat berjamaah lebih utama karena itu hukumnya sunnah menurut mereka. Wa hujjah man qala bi fardhu kifayah. Adapun yang mengatakan hukumnya fardhu kifayah, dalilnya apa? Dalilnya adalah ma min thalatha fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi as-salat illa istahwadha 'alaihim asy-syaitan fa 'alaikum bil jama'ah fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah. Dalil yang mengatakan hukum salat berjamaah fardu kifayah karena Nabi bersabda, tidaklah ada 3 orang, tidaklah berada 3 orang di salah satu kampung atau pegunungan, lalu tidak didirikan sholat berjamaah. Mereka tidak melakukan sholat berjamaah, 3 orang tapi tidak berjamaah. Illa istahwadha alaihim syaitan, maka mereka akan dikuasai oleh setan. Mereka dikuasai oleh setan. Para ulama mengatakan maksudnya dikuasai oleh setan bagaimana? Maksudnya mereka tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikum bil jamaah, karena itu Nabi mengatakan hendaknya kalian berjamaah. Fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanamil qasiyah, sebab serigala itu hanya makan dari kambing yang sendirian, yang terpisah dari kawanannya. Itu yang gampang disantap oleh serigala. Maka kita hidup sebagai muslim jangan sendirian, harus berjamaah. Ini dalil yang kedua. Satu lagi dalil yang fardhu ain, disebutkan bahwa laqad hamantu an amura bis shalah. Nabi pernah bersabda, kata Nabi, aku pernah hendak menyuruh orang untuk melaksanakan salat. Fatuqam thumma amuru rajulan fayusalli bin nas. Lalu aku perintahkan, aku ingin memerintahkan seseorang dari mereka untuk menjadi imamnya. Ini kata Nabi, aku ingin memerintahkan seseorang menjadi imam. Thumma antaliq ma'a rijalin ma'ahum hasbun min hatab. Lalu aku pergi bersama dengan sejumlah orang yang membawa seikat kayu bakar. Kemudian ila qaumin, kemana Nabi pergi? Nabi akan pergi, saya akan pergi kepada orang-orang la yashhaduna shalah, yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Fa uharriq alaihim buyutahum binnar, aku akan bakar rumah mereka dengan api. Jadi
Jadi yang diancam siapa yang tidak mau sholat berjamaah, itu Nabi sempat mengancam mau bakar rumah mereka. Ini yang jadi dalil. Kenapa hukum sholat berjamaah fardhu ain? Karena Nabi pernah punya keinginan semacam itu. Cuma dalil ini dibantah. Ada jawabannya. Kenapa? Pertama, ini bukan maksudnya Nabi mau bakar, karena kenyataannya Nabi tidak membakar, cuma Nabi mengancam. Nabi pengen umat ini sholat berjamaah. Yang kedua, katanya para ulama, ini hadis ditujukan kepada orang-orang munafik. Orang munafik yang malas sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya cuma kalau kelihatan sama Nabi. Kelihatan sama Nabi kapan? Kalau terang, dulu nggak ada lampu. Kalau sholat zuhur kelihatan, karena terang. Sholat asar kelihatan, karena terang. Sholat maghrib masih kelihatan. Tapi kalau sholat isya, sholat subuh, biasanya mereka nggak sholat. Itu orang munafik. Nabi tahu, makanya Nabi mengatakan Nabi ingin bakar rumah mereka yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, ditujukan kepada orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang munafik, insyaallah. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Paling tidak kita tahu hukum dari sholat berjamaah. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.